Seumpama Shalom, biji sahabat Tuhan, kembali kita pagi hari ini sesawi. dalam renungan pagi kita sedang membahas yaitu di bumi seperti di surga. Saudaraku, kita telah mempelajari beberapa hari yang lalu ternyata tentang otoritas kuasa Tuhan harus terjadi di tempat ini. Kuasa Tuhan, energi Tuhan boleh terjadi di tempat ini. Kita baca ayatnya lebih dahulu, saudaraku, dalam Matius 6 ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita suruh berdoa supaya apa yang terjadi di bumi ini seperti yang di surga. Apa yang sedang terjadi di surga, saudaraku? Kekristenan bukan sekedar duduk dalam ibadah hari Minggu, lalu memberi persembahan, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan bukan sekedar sesimpel itu. Kekristenan adalah sebuah peperangan yang harus terjadi hari lepas hari, karena lawan kita bukan darah dan daging, tapi penguasa, pemerintahan, penghulu yang ada di udara. Sebuah peperangan harus terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak memiliki kuasa Tuhan, kuasa dari kerajaan Allah, energi dari kerajaan Allah, mustahil saudara bisa menang, saudaraku. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada satu perintah yang dikatakan bahwa kita harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa, saudaraku? Dikatakan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ternyata kerajaan Allah itu harus betul datang di dalam kehidupan saudara, supaya saudara bisa memiliki otoritas mengadakan perlawanan, dan Tuhan berkata, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu bisa berdiri tegak mengadakan perlawanan. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-14 dikatakan, jadi berdirilah tegak, berikat pingganglah kebenaran, dan berbaju sirah keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala hal. Segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Itu sesuatu yang Tuhan katakan, ambillah. Ada perisai iman, ada yang dikatakan bahwa berbaju sirah, keadilan dan lain sebagainya. Itu saudara bisa ambil, tapi semuanya itu hanya saudara bisa bertahan. Saudara bisa bertahan dengan perisai iman supaya panah-panah si jahat tidak menghancurkan hidup saudara. Saudara hanya bisa bertahan. Ada satu bagian yang saudara harus mengerti. Yang Tuhan katakan bukan ambil, tapi dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ada bagian yang kita tidak ambil, tapi ada bagian yang Tuhan berikan, sehingga Tuhan berkata, terimalah, ini sesuatu yang datang dari kerajaan surga. Yaitu apa? Ketopong keselamatan dan pedang roh. Itu harus saudara miliki dalam hidup ini. Untuk apa ketopong keselamatan? Untuk menutupi bagian yang sangat penting di dalam pikiran kita. Pikiran yang telah diinstal kebenaran. Pikiran yang telah diinstal dengan sesuatu yang baik. Itu ditudungi dengan supaya ada yang disebut dengan keselamatan. Pikiran kita itu pikiran yang sangat perlu kita lindungi dalam hidup ini. Supaya dilindungi, Tuhan katakan, terimalah ketopong keselamatan. Sesuatu yang melindungi pikiran saudara, supaya yang disebut dengan pikiran ini bisa selaras dengan pikiran Kristus, bisa sesuai dengan gelombang dan frekuensi Tuhan. Dilindungi supaya apa? Supaya kita bisa koneksi dengan kerajaan surga. Yang berikutnya Tuhan katakan apa? Terimalah juga pedang roh. Untuk apa? Untuk mengalahkan si jahat. Bukan sekedar perisai yang kita, di mana kita harus
bisa bertahan dari panas si jahat, bukan itu. Tetapi dengan pedang roh kita bisa mengalahkan akan kuasa-kuasa kegelapan. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Di mana kita bukan sekedar bertahan untuk kita boleh tidak jatuh dalam dosa. Tidak. Kita bertahan supaya kita bisa tidak dihancurkan iblis, tidak. Tetapi Tuhan berikan ketopong keselamatan dan juga pedang roh, supaya kita bisa mengadakan perlawanan. Dengan pedang roh ini adalah otoritas, pedang roh ini adalah yang disebut dengan energi Tuhan. Pedang roh ini firman Tuhan yang bisa mengalahkan si jahat, saudaraku. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, setiap kita harus benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seluruh perlengkapan senjata Allah kita gunakan. Terlebih daripada itu, kita butuh yang disebut dengan ketopong keselamatan dan yang disebut dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan bukan sekedar Alkitab, tetapi sesuatu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan bukakan di dalam hidup kita, yang Tuhan wahyukan dalam hidup kita, supaya saudara bisa menang di akhir zaman ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam hidup ini biarlah kami boleh mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, bahkan menerima yang disebut dengan ketopong keselamatan dan pedang roh yang datangnya dari kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Jumpa.